Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sahabat YouTuber channel Elfami Lubis Official. Di dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang topik yang cukup hangat dibicarakan saat ini, yaitu terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau yang disingkat dengan PPDB tahun 2020. Kenapa persoalan penerimaan peserta didik baru ini menjadi hal yang menarik? Karena kalau kita lihat dari berbagai media sosial maupun media mainstream, banyak sekali kekisruhan yang terjadi terkait dengan penerimaan peserta didik baru ini. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa proses PPDB ini sudah berjalan tahun ketiga. Namun dalam kenyataannya proses seleksi penerimaan peserta didik baru ini dari tahun ke tahun masih menimbulkan kekisruhan di dalam masyarakat. Nah, sepertinya proses pelaksanaan PPDB ini tidak dievaluasi secara baik oleh pemerintah, sehingga setiap tahun ketika ada penerimaan peserta didik baru, hal-hal yang muncul itu hampir sama keluhannya dengan apa yang dikeluhkan oleh orang tua siswa dan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, termasuk juga di dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini. Sebelum kita menjelaskan secara detail tentang persoalan PPDB ini, terlebih dahulu kita akan menjelaskan bahwa secara filosofis tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan menerapkan program penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini sebenarnya adalah dalam upaya pemerintah untuk terjadinya proses pemerataan input pendidikan dan sekaligus menghapus sistem sekolah favorit yang selama ini sering muncul dalam wacana di masyarakat. Nah, dengan sistem zonasi ini tidak ada lagi istilah sekolah unggul atau sekolah tidak unggul atau sekolah favorit atau sekolah non favorit, karena input siswa yang masuk ke setiap sekolah negeri itu inputnya sama, yaitu berdasarkan sistem zonasi. Kalau sebelum diberlakukan sistem zonasi, maka sekolah-sekolah favorit itu yang menjadi rebutan dari para siswa dari berbagai daerah dan tempat. Akibatnya kita sering sekali misalnya mengeluhkan bahwa masyarakat yang dari kalangan ekonomi yang lemah itu seringkali tidak mendapatkan tempat atau porsi untuk sekolah di sekolah-sekolah yang dikategorikan favorit. Nah, dengan sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini, maka secara tidak langsung pemerintah itu menginginkan adanya proses pemerataan input pendidikan di semua sekolah negeri seluruh Indonesia, dan sekaligus melakukan penghapusan sistem sekolah favorit, karena secara tidak langsung praktek-praktek seperti ini adalah bagian dari proses diskriminasi di dalam pendidikan itu sendiri. Nah, hanya saja di dalam pelaksanaannya ternyata proses penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini menimbulkan persoalan baru di masyarakat, karena dengan sistem zonasi yang didasarkan pada domisili siswa, ini menimbulkan banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat bahwa karena perbedaan jarak, sering sekali anak mereka tidak mendapat
tempat atau kota di sekolah-sekolah yang dekat dengan kediamannya. Bahkan terakhir kita mendengar banyak sekali praktik-praktik curang yang dilakukan oleh sebagian atau oknum orang tua siswa hanya untuk mendapatkan di sekolah-sekolah tertentu mereka misalnya memanipulasi data kependudukan dan membuat misalnya KK baru satu tahun sebelum proses penerimaan siswa baru. Nah, hal ini yang seringkali muncul keluhan dari masyarakat, sehingga tidak jarang setiap penerimaan siswa baru itu Dinas Pendidikan Nasional baik di kota, kabupaten dan provinsi itu sering didemo oleh orang tua siswa yang mengeluhkan karena mereka tidak mendapatkan tempat di sekolah-sekolah negeri yang ada di kediaman mereka, dan ini yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, sekarang kita melihat bahwa secara yuridis hak untuk memperoleh pendidikan ini dijamin di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal itu misalnya sangat tegas itu di dalam konstitusi pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu di ayat 2-nya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan itu dijamin di dalam konstitusi dan negara wajib memfasilitasi dan memenuhi hak untuk memperoleh pendidikan setiap warga negara. Karena itu adalah amanat konstitusi di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu secara lebih teknis itu diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang disebut dengan Undang-Undang Sisdiknas, di mana secara jelas diungkapkan di situ bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib memegang prinsip, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Nah, di sini ditekankan di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu bahwa proses penyelenggaraan pendidikan itu harus dilakukan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif, yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Nah, dari penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu secara rigid dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan itu tidak boleh diskriminatif dan harus memenuhi azas keadilan di dalam masyarakat itu. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak untuk memperoleh pendidikan itu adalah hak warga negara yang dijamin di dalam konstitusi dan sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, terkait dengan pembahasan kita malam ini tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2020, maka payung hukum yang dibuat oleh pemerintah itu merujuk pada surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang mekanisme penerimaan peserta didik baru atau PPDB mengikuti protokol kesehatan penyebaran COVID-19, termasuk di dalamnya itu adalah mencegah berkumpulnya orang tua dan peserta didik baru di sekolah yang dituju. Jadi kalau sebelum pandemi COVID-19 itu orang tua bisa langsung melakukan pendaftaran di sekolah yang dituju, maka dengan dibuatnya surat edaran surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 ini, maka dalam proses PPDB tahun 2020 ini harus mengindahkan protokol kesehatan
pencegahan COVID-19. Maka di dalam pelaksanaannya, setiap provinsi, kota dan kabupaten itu harus menyelenggarakan proses penerimaan peserta didik baru ini dengan sistem online atau sistem virtual, yang mana juklak dan juknisnya itu sudah disosialisasikan ke dalam kepada masyarakat. Nah, kita akan bicara tentang apa itu proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2020 di Provinsi Bengkulu. Nah, di dalam proses PPDB ini ada 3 sekolah formal yang diatur. Yang pertama itu adalah PPDB untuk tingkat sekolah dasar, SD dan SMP. Lalu ada juga apa itu PPDB untuk sekolah menengah dan kejuruan, yaitu SMA dan SMK. Sementara untuk madrasah, apa itu MTS dan MAN, itu karena dia di bawah Kementerian Agama, maka dia punya apa itu juklak dan juknis tersendiri terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Tapi tetap apa itu mengindahkan atau apa itu mekanisme penerimaan peserta didik baru dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, sahabat YouTube El-Fahmi Lubis Official, di dalam PPDB tahun 2020 ini dikenal ada 4 jalur yang dilakukan dalam proses penerimaan peserta didik baru ini. Yang pertama, jalur yang digunakan adalah melalui jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini kota yang disediakan itu 50%. Jadi untuk sebuah sekolah, apakah itu SD, SMP, dan SMA, wajib menerima peserta didik baru melalui jalur zonasi ini sebanyak 50%. Jadi kota yang diberikan itu adalah 50%. Nah, lalu yang kedua, jalur afirmasi. Jadi jalur afirmasi ini disediakan kota oleh pemerintah itu adalah 15%. Lalu yang ketiga, jalur dalam penerimaan peserta didik baru kita adalah jalur pindah tugas orang tua. Nah, ini kota yang diberikan untuk jalur ini adalah 5%. Lalu yang terakhir adalah jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi ini kota yang diberikan adalah 30%. Nah, sekarang kita akan memberikan penjelasan terkait dengan 4 jalur ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jalur afirmasi? Jadi, jalur afirmasi itu adalah penerimaan peserta didik baru yang dibuka untuk peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi khusus untuk jalur afirmasi ini adalah jalur khusus yang diberikan kepada calon peserta didik baru, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK, yaitu dari calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, untuk membuktikan apakah calon peserta didik baru itu benar-benar adalah dari keluarga yang tidak mampu, harus dibuktikan dengan bukti tercantumnya peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya, mereka yang pemegang kartu Indonesia Pintar atau KIP atau keluarga yang pemegang kartu keluarga sejahtera atau KKS. Selain itu, bukti yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang berisi
pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti. Jadi maksudnya di sini karena mungkin mau kuliah di sekolah negeri, misalnya orang tua atau walinya itu misalnya memasukkan data seolah-olah mereka itu berasal dari keluarga miskin, padahal mungkin mereka bukan dari keluarga miskin. Nah, oleh sebab itu salah satu syarat untuk jalur afirmasi ini, orang tua atau wali itu wajib menandatangani surat pernyataan yang bersedia diproses secara hukum apabila di kemudian hari ternyata bukti yang menyatakan bahwa dia dari keluarga miskin itu misalnya direkayasa atau dipalsukan. Itu yang jalur afirmasi. Yang kedua, apa itu jalur zonasi? Nah, ini yang sering banyak dikeluhkan, jalur zonasi, karena memang kuota yang diberikan pemerintah untuk jalur ini cukup banyak sekali, yaitu 50% dari seluruh kuota penerimaan siswa peserta didik baru di setiap sekolah. Nah, apa itu jalur zonasi? Jalur zonasi itu dibuka untuk peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemda provinsi untuk yang SMA, SMK, dan Pemda kota, kabupaten untuk yang SMP dan sekolah dasar. Nah, domisili calon peserta didik didasarkan alamat pada KK yang diterbitkan 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Nah, ini. Jadi saya melihat dari banyak sekali berita yang muncul terkait dengan kisru penerimaan peserta didik baru jalur zonasi ini. Salah satu modus operandi yang digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu yang dipilih lewat jalur zonasi ini. Mereka setahun sebelumnya itu sudah membuat surat keterangan pindah domisili atau membuat KK di alamat atau di domisili yang dekat dengan sekolah-sekolah yang dituju. Nah, ini banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan seperti ini, dan memang pemerintah susah untuk menghentikan praktek seperti ini karena setiap orang itu berhak untuk pindah domisili asal memenuhi persyaratan kependudukan yang sudah ditetapkan menurut aturan. Nah, ini salah satu modus yang banyak digunakan oleh oknum-oknum orang tua atau wali untuk anak mereka bisa mendapatkan kuota sekolah di sekolah-sekolah negeri. Yaitu mereka jauh hari tahun sebelumnya ini sudah membuatkan KK baru dengan alamat domisili di zona-zona yang jaraknya dekat dengan sekolah yang ingin mereka tuju. Lalu ada yang jalur yang ketiga, yaitu jalur perpindahan tugas orang tua wali. Jadi sesuai dengan namanya, penerimaan peserta didik baru lewat jalur perpindahan tugas orang tua wali ini dibuka untuk calon peserta didik yang orang tua atau walinya berpindah tempat tinggal, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. Nah, kuota untuk jalur perpindahan tugas orang tua ini bisa juga dipakai untuk anak guru. Jadi ini jalur yang ketiga yang dikenal di dalam sistem penerimaan peserta didik baru yang dilakukan saat ini, yaitu jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi kuota yang diberikan untuk jalur ini hanya 5%, yaitu untuk mengakomodir peserta didik baru yang orang tuanya karena alasan pindah tugas itu diberikan porsi untuk anak-anak dari orang tua yang pindah tugas dari suatu daerah ke daerah yang lain. Lalu yang keempat, jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini adalah calon peserta didik melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN
dan atau hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik, entah itu di tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Nah, bukti prestasi tersebut diterbitkan 6 bulan hingga maksimal 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi jalur prestasi ini adalah jalur yang diberikan untuk menampung calon peserta didik baru yang memiliki prestasi baik itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik, misalnya prestasi olahraga atau dia pernah menjadi juara di bidang olahraga tertentu, atau dia punya juga juara di prestasi di bidang akademik, misalnya lomba debat bahasa Inggris, atau pernah memenangkan lomba misalnya debat karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Jadi porsi yang diberikan untuk jalur prestasi ini cukup besar sekali, 35%. Jadi mereka yang punya prestasi, baik itu prestasi akademik dan akademik, itu bisa menggunakan jalur prestasi ini untuk diterima di sekolah-sekolah negeri yang mereka tuju, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, sekarang berapa kuota untuk masing-masing tingkat pendidikan formal negeri ini? Yang pertama, di sini disebutkan untuk Provinsi Bengkulu, daya tampung untuk SMA negeri di Provinsi Bengkulu itu 19.490 siswa. Jadi inilah yang diperebutkan oleh peserta didik baru tahun 2020 ini untuk tingkat SMA, yaitu kuota yang tersedia itu sebanyak 19.490. Lalu untuk SMK itu sebanyak 15.000. Jadi 15.000 kuota untuk peserta didik baru jenjang sekolah menengah kejuruan. Nah, sekarang kita ingin membahas terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, ini berdasarkan temuan Ombudsman, ada beberapa titik krusial yang terus menjadi persoalan dari tahun ke tahun dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama itu, penyebab yang paling banyak adanya kurang tersosialisasinya aturan-aturan terkait dengan penerimaan peserta didik baru ini. Jadi akibat dari kurangnya sosialisasi, banyak sekali orang tua atau masyarakat yang tidak mengerti bagaimana mekanisme petunjuk teknis ketika mereka akan mendaftarkan anak mereka ke sekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, kurangnya sosialisasi ini seringkali menimbulkan persoalan-persoalan teknis antara pihak sekolah dengan orang tua siswa ketika proses pendaftaran peserta didik baru ini dibuka. Bahkan tidak jarang muncul perdebatan dan kekisruhan antara orang tua siswa dengan pihak sekolah, karena adanya persepsi yang berbeda di dalam menerjemahkan aturan-aturan main di dalam penerimaan peserta didik baru. Jadi itu titik krusial yang pertama. Jadi penyebab kenapa setiap tahun ketika PPDB itu terus terjadi kekisruhan. Salah satu penyebabnya menurut temuan dari Ombudsman itu adalah kurang tersosialisasinya aturan-aturan terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Nah, kurang sosialisasi ini juga disebabkan seringkali pemerintah mengeluarkan petunjuk teknis maupun aturan mekanisme PPDB ini rentang waktunya sangat pendek, sehingga
pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan baik di provinsi maupun di kabupaten kota mengalami kesulitan ketika melakukan proses sosialisasi karena jarak antara penerimaan pembukaan pendaftaran PPDB dengan mekanisme atau aturan teknisnya itu jaraknya itu begitu mepet. Nah, mungkin ini bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ke depan untuk meminimalisir agar tidak terjadinya kekisruhan di dalam setiap penerimaan peserta didik baru, maka jauh-jauh hari hendaknya mekanisme tentang penerimaan peserta didik baru ini segera disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat paham apa yang harus mereka lakukan ketika proses pendaftaran PPDB itu dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang muncul itu antara daya tampung sekolah dengan jumlah siswa yang ingin mendaftar itu terjadi ketimpangan. Jadi terlalu banyak siswa yang ingin mendaftar, sementara kota untuk sekolah itu sudah dibatasi oleh aturan. Misalnya di SMA A itu kotanya 250 siswa yang diterima, sementara yang mendaftar itu mencapai ribuan. Nah, kondisi inilah yang sering menimbulkan persoalan kekisruhan antara orang tua dengan pihak sekolah. Karena bagaimanapun pihak sekolah harus melakukan proses seleksi. Nah, seringkali di dalam proses seleksi inilah muncul persoalan-persoalan secara teknis. Jadi mungkin solusinya ke depan ya pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu perlu menambah jumlah atau mendirikan sekolah-sekolah baru, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk. Sehingga dengan demikian tidak terjadi persoalan terkait antara pendaftar dengan daya tampung itu bisa seimbang. Kalau yang terjadi sekarang karena jumlah sekolah negeri yang dituju itu sedikit, kota penerimaan juga sedikit, sementara masyarakat yang mau memasukkan anak mereka di sekolah negeri itu membludak. Akibatnya inilah yang sering muncul persoalan-persoalan atau kekisruhan dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Lalu yang berikutnya, temuan dari Ombudsman itu masih sering ditemukan adanya praktik-praktik kotor dan KKN di dalam proses penerimaan peserta didik baru. Dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan baik di provinsi maupun di kabupaten kota, ya untuk lebih selektif melakukan proses pengawasan terhadap munculnya praktek-praktek kotor di dalam proses penerimaan peserta didik baru. Dan bukan rahasia umum lagi bahwa seringkali di dalam setiap penerimaan peserta didik baru itu muncul selentingan-selentingan yang dari masyarakat sering terjadi praktek-praktek KKN. Dan terakhir di Provinsi Bengkulu sendiri, pihak Polda Bengkulu sempat tanggal 26 Juni yang lalu melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 oknum pegawai di Dinas Pendidikan provinsi terkait dengan soal penerimaan peserta didik baru ini. Dan kita berharap ke depan praktek-praktek KKN, permainan-permainan yang seperti ini untuk segera dihentikan, karena begitu mirisnya masa untuk untuk menerima siswa di dunia pendidikan saja, untuk masuknya saja kita sudah menggunakan praktek-praktek seperti ini. Padahal kita tahu sekolah itu adalah mendidik anak agar memiliki karakter, moralitas yang bagus. Tapi kalau mau masuk sekolah saja sudah menggunakan cara-cara kotor, cara-cara KKN, maka jangan disalahkan kalau produk dari pendidikan kita itu justru menghasilkan orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang tidak berkarakter, karena inputnya untuk masuk saja sudah menggunakan cara yang kotor. Oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian semua pihak dan kepada aparat penegak hukum, dalam ini kepolisian,
untuk lebih fokus di dalam setiap penerimaan peserta didik baru itu untuk bisa melakukan pengawasan untuk menghindari agar tidak terjadinya praktek-praktek KKN di dalam proses penerimaan peserta didik baru itu. Nah, sekarang terkait masih adanya kekisruhan yang muncul dan informasi terakhir yang saya terima, masih banyak orang tua yang mendatangi kantor-kantor dinas pendidikan baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten yang mengeluhkan bahwa sampai hari ini anak mereka belum mendapatkan sekolah. Nah, dan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana mencari solusi, dan harus diingat juga kepada masyarakat bahwa sekolah itu tidak hanya sekolah negeri, tapi juga ada sekolah swasta. Kalau memang tidak bisa diterima atau ditampung karena kota sekolah negeri itu adalah terbatas, maka alangkah baiknya solusi yang paling tepat itu agar orang tua bisa menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta, baik itu di SD swasta, SMP swasta, SMA swasta, atau SMK swasta. Karena bagaimanapun sekolah-sekolah swasta itu juga perlu kita menjadi perhatian kita semua. Kalau semua orang mau masuk ke sekolah negeri, bagaimana keberadaan eksistensi sekolah-sekolah swasta? Padahal sekolah swasta juga banyak sekali memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Dan oleh sebab itu pemerintah juga harus adil di dalam proses-proses rekrutmen penerimaan peserta didik baru. Jadi porsi untuk anak-anak di sekolah swasta juga harus diberi. Jadi sekolah swasta itu jangan dimatikan, tapi bagaimana pemerintah juga ikut mensupport agar sekolah-sekolah swasta itu ya bisa tumbuh dan berkembang dan mendapatkan siswa. Kalau semuanya ditampung di sekolah negeri, bagaimana masa depan dan keberadaan sekolah swasta. Jadi ini juga menjadi perhatian orang tua juga bahwa sekolah itu tidak harus di sekolah negeri, tapi juga bisa dilakukan di sekolah-sekolah swasta yang dari sisi kualitas juga tidak jauh berbeda dengan sekolah negeri, karena setiap sekolah sekarang sudah menerapkan standar akreditasi dan sudah banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang akreditasinya A yang sama dengan negeri, dan tidak jarang juga banyak juga sekolah negeri yang justru akreditasinya B kalah dengan sekolah-sekolah swasta. Jadi salah satu alternatif bagi para orang tua kalau anak mereka tidak bisa ditampung di sekolah-sekolah negeri, baik melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan pindah orang tua, maka solusi yang terbaik itu adalah bisa menyekolahkan atau mendaftarkan anaknya di sekolah swasta terbaik di Provinsi Bengkulu. Saya pikir itu penjelasan saya terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Selamat kepada anak-anak yang sudah diterima di sekolah negeri, baik melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Karena suasana masih dalam suasana wabah COVID-19, pemerintah sudah menetapkan bahwa tahun ajaran 2020 ini tetap dilakukan secara virtual atau secara daring, sambil menunggu wabah ini melandai dan menurun, maka baru akan dilakukan proses belajar seperti normal sedia kala. Dan bagi anak-anak yang belum bisa diterima di sekolah negeri, untuk segera mendaftar di sekolah-sekolah swasta yang berkualitas di Kota Bengkulu maupun di Provinsi Bengkulu ini. Dengan demikian kekisruhan terkait dengan penerimaan peserta didik baru ini bisa diselesaikan, dan harus dipastikan bahwa setiap anak itu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan itu harus dijamin oleh negara karena sudah diamanatkan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Semoga penjelasan saya ini mencerahkan dan bernilai manfaat. Terima kasih sahabat YouTube channel Epami Lubis. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.